Perkenalkan, nama saya Stefanus Salvayani Krisiono. Saya mengikuti program doktoral Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia Surabaya. Saya akan membahas tentang metode diskusi kelompok terfokus. Pendahuluan. Metode diskusi kelompok adalah pendekatan yang efektif dalam memecahkan masalah, mengumpulkan gagasan, dan menghasilkan solusi kreatif melalui kolaborasi intensif antara anggota kelompok. Pendekatan ini memberikan ruang bagi setiap anggota untuk berpartisipasi aktif, berbagi pandangan, dengan secara kolektif mencapai pemahaman mendalam tentang topik yang dibahas. Berikut beberapa poin penting mengenai metode kelompok terfokus. Tujuan jelas. Diskusi dimulai dengan tujuan yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai. Hal ini membantu anggota kelompok tetap fokus dan mengarahkan energi mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pemilihan topik yang relevan. Topik yang dipilih harus relevan dan menarik bagi semua anggota kelompok. Hal ini memastikan bahwa diskusi berlangsung dengan antusiasme dan semua pihak merasa termotivasi untuk berkontribusi. Kemudian pembagian peran. Setiap anggota kelompok mempunyai peran yang jelas dalam diskusi, seperti moderator atau pemimpin diskusi. Pembagian peran ini membantu menjaga keteraturan dan mengoptimalkan efisiensi diskusi. Yang berikutnya adalah waktu terbatas. Diskusi dilakukan dalam waktu yang terbatas untuk mendorong pemikiran cepat dan solusi yang efektif. Waktu yang terbatas juga menghindari pemborosan waktu pada topik yang kurang relevan atau terlalu mendetail. Yang selanjutnya adalah kolaborasi aktif. Setiap anggota kelompok dalam fokus diskusi berpartisipasi aktif dengan berbagi ide, pengalaman, dan pandangan mereka. Diskusi kelompok terfokus memanfaatkan keberagaman perspektif untuk menghasilkan solusi yang komprehensif dan inovatif. Yang berikutnya adalah pendekatan terstruktur. Meskipun diskusi bersifat terbuka, pendekatan terstruktur digunakan untuk memastikan bahwa topik-topik utama dibahas secara menyeluruh dan tidak ada yang terlewatkan. Yang terakhir adalah evaluasi bersama. Setiap kali diskusi selesai, anggota kelompok melakukan evaluasi bersama untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta peluang untuk memperbaiki di masa depan. Hal ini membantu meningkatkan kualitas diskusi dan kolaborasi di masa mendatang. Metode diskusi kelompok terfokus adalah sangat efektif dalam mengoptimalkan potensi kolaboratif dari anggota kelompok dan menghasilkan solusi yang kreatif dan efektif untuk berbagai tantangan dan masalah. Dengan memastikan tujuan yang jelas, kolaborasi aktif, dan evaluasi berkelanjutan, diskusi kelompok terfokus dapat menjadi sarana yang sangat berharga dalam meningkatkan produktivitas dan kreativitas tim. Ada alasan-alasan kuat kenapa kita menggunakan metode diskusi kelompok terfokus. Yang pertama, meningkatkan kolaborasi. Diskusi kelompok terfokus memungkinkan anggota kelompok untuk berkolaborasi secara aktif, menggabungkan berbagai perspektif dan pengalaman,
untuk menghasilkan solusi yang lebih baik daripada yang dapat dicapai secara individu. Yang kedua, pemecahan masalah efektif. Dengan fokus tujuan yang jelas, diskusi kelompok terfokus memungkinkan kelompok untuk dapat secara sistematis mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah dengan menggunakan keberagaman pemikiran dan pendekatan. Yang ketiga adalah kreativitas dan inovasi. Melalui pertukaran ide yang intensif dan bebas, diskusi kelompok menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan solusi kreatif dan inovatif untuk tantangan yang kompleks. Yang kelima, peningkatan pemahaman. Diskusi kelompok terfokus memungkinkan anggota kelompok untuk menjelaskan dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang pada gilirannya meningkatkan pemahaman mereka tentang topik yang dibahas. Yang keenam, pengambilan keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan informasi relevan. Diskusi kelompok terfokus membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Kemudian, peningkatan keterlibatan anggota. Dibandingkan dengan metode komunikasi lainnya, diskusi kelompok terfokus lebih mendorong partisipasi aktif dari setiap anggota kelompok yang dapat meningkatkan keterlibatan dan komitmen mereka terhadap hasil diskusi. Yang terakhir, pembelajaran kolaborasi. Selain menghasilkan hasil yang konkret, diskusi kelompok terfokus juga memberi kesempatan untuk belajar satu sama lain, memperluas wawasan, dan mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Dengan memanfaatkan kekuatan kolaborasi, keberagaman perspektif, diskusi kelompok terfokus dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mengatasi tantangan kompleks dan mencapai hasil yang bermakna dalam berbagai konteks, mulai dari ruang kelas hingga lingkungan bisnis. Dalam diskusi kelompok terfokus, pertanyaan diajukan menjadi kunci untuk mengarahkan, merangsang pemikiran kritis, dan menghasilkan yang mendalam dan beragam. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan yang dapat digunakan dalam diskusi kelompok terfokus. 1. Pertanyaan pemahaman. Misalnya, apa yang kita ketahui tentang masalah ini? Apa yang menjadi penyebab utama masalah ini? Apa konsekuensi dari yang tidak menyelesaikan masalah ini? Kemudian pertanyaan eksplorasi. Contoh pertanyaannya, apa berbagai sudut pandang yang mungkin dengan masalah ini? Apa saja pendekatan yang mungkin digunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Apa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi solusi yang potensial? Pertanyaan tentang pengembangan ide. Apa ide kreatif yang bisa diajukan untuk mengatasi masalah ini? Bagaimana kita bisa berpikir di luar kotak untuk menemukan solusi yang inovatif? Apalagi analogi dan contoh dari bidang lain yang bisa kita terapkan dalam konteks ini. 4 pertanyaan klarifikasi. Bisakah kamu menjelaskan lebih lanjut
tentang apa yang kamu maksud dengan itu? Apakah ada istilah atau konsep yang perlu kita definisikan lebih jelas? Apakah ada asumsi yang mendasari argumen atau pendapat kita yang perlu kita pertimbangkan? 5 pertanyaan evaluasi. Apa pro dan kontra dari setiap solusi yang diajukan? Bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan dari setiap solusi yang kita pertimbangkan? Apa risiko dan dampak negatif yang mungkin terjadi dari menerapkan solusi tertentu? 6 pertanyaan tindak lanjut. Apa langkah konkret yang harus kita ambil setelah diskusi ini? Apa yang bertanggung jawab atas implementasi solusi ini? Bagaimana kita akan mengevaluasi efektivitas solusi yang dipilih? Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk merangsang pemikiran kritis, memperluas wawasan, dan mendorong kolaborasi di antara anggota kelompok. Dengan menggunakan pertanyaan yang sesuai, diskusi kelompok terfokus dapat menjadi sarana yang efektif dalam memecahkan masalah dan menghasilkan solusi yang bermakna. Dengan demikian, kesimpulan dari diskusi kelompok terfokus, metode merupakan salah satu strategi untuk mengumpulkan data yang melibatkan interaksi sosial di antara para individu dalam satu diskusi berseri. Dan dalam konteks diskusi kelompok terfokus, guideline merujuk pada panduan atau pedoman yang digunakan untuk memandu jalannya diskusi. Guideline bertujuan untuk membantu menjaga fokus dan produktivitas anggota kelompok. Sekian dan terima kasih.